memimpin ketua kelas berdoa. Ya. Ista'id iqra'ud doa. Untuk pelajaran kali ini kita masuk tentang faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Sebelum kita masuk ke pelajaran kali ini atau materi kali ini, Bapak mau bertanya dulu. Mekah itu adalah sebuah melakukan kota Mekah. Jadi itu pelajaran minggu kemarin. Jadi sebelum masuk ke tentang keberhasilan Fatu Mekah, kita masuk tentang bagaimana mengingat pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang Fatu Mekah. Jadi semuanya hadir kan? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau semuanya hadir berarti kita bisa. Setelah nanti kalian mengamati video yang akan Bapak tayangkan nanti, kalian diharapkan, Anda semua diharapkan untuk yang pertama bisa menganalisis tentang bagaimana keberhasilan Fatu Mekah itu. Jadi apa itu nanti yang menyebabkan keberhasilan Fatu Mekah? Anda harus amati dari tayangan video nanti. Jadi setelah mengamati ini, kalian nanti akan menganalisis bagaimana sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah yang sudah minggu kemarin kalian pelajari. Setelah itu nanti baru kalian masuk bagaimana cara Fatu Mekah itu bisa berhasil dilaksanakan oleh Nabi. Karena Fatu Mekah itu sendiri adalah penaklukan kota Mekah. Baik, untuk memulai pelajaran kita lihat tayangan video ini.
strategi dulu. Strategi yang dilakukan Rasulullah dalam Fathu Mekah. Di dalam penaklukan Kota Mekah, Rasulullah itu mempunyai strategi, yaitu melakukan pengapungan dan penyerangan Kota Mekah di malam hari Ramadan. Ia membagi 3 pasukannya sebagai taktik dalam perang. Yang pertama, satu kelompok melewati gunung, kemudian satu kelompok melewati lembahnya, yang satu kelompok melalui jalan normal. Faktor keberhasilan Fathu Mekah. Yang pertama, faktor yang menyebabkan keberhasilan Fathu Mekah itu yang pertama, tidak adanya bantuan dari suku lain terhadap suku kafir Quraisy. Kedua, umat Islam sudah banyak menguasai wilayah di Arab. Ketiga, itu tidak terdapat suku yang ingin membantu kaum Quraisy, sebab mereka telah bertaubat dan membantu kaum Rasulullah atau kaum muslimin. Pengaruh yang ditimbulkan dari Fathu Mekah. Yang pertama, kekuatan Islam semakin kuat. Hal ini ditandai dengan bebasnya masyarakat Arab memeluk Islam. Jadi ini pengaruh dari Fathu Mekah itu. Jadi sebelum Fathu Mekah itu terjadi, itu umat Islam itu memeluk ajaran Islam aja sangat sulit. Kenapa? Karena pengaruh dari kaum kafir Quraisy itu memang sangat besar terhadap pengaruhnya kepada masyarakat yang ada di situ. Kemudian hikmah yang mau kita bahas di dalam pelajaran ini atau yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kita harus menjadi manusia yang memiliki sifat pemaaf, kemudian serta menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Setelah tentang pembahasan keberhasilan Fathu Mekah. Jadi setelah ini anda semuanya tolong bekerja di kelompoknya masing-masing. Ayo kita bekerja di kelompoknya masing-masing. Yang udah bagi kemarin kelompok yang laki-laki sama yang laki-laki kemarin. Jadi satu kelompok, kemudian kelompok yang perempuan. Di kelompok yang kemarin, kelompok yang lain. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Dan silakan bekerja lagi. Apa yang mau dikerjakan yaitu tentang bagaimana kalian merumuskan tentang Fathu Mekah. Ya. Jadi ini. Ya. Ditulis dari yang laki-laki ditulis, yang kelompok laki-laki kelompok 1. Apa faktor keberhasilan Fathu Mekah itu apa? Setelah itu apa yang mempengaruhi atau strategi apa yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Nabi sehingga berhasil menguasai Kota Mekah? Itu dapat dilakukan sekelumitnya bisa tidak? Keberhasilan Fathu Mekah. Yang ketiga. Oke, satu-satu. Ini baru kita lakukan bersama. Dan selesai diskusinya semuanya. Jadi Pak minta untuk mulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 tolong ditampilkan dulu presentasinya. Berdiri seorang yang membacakan. Apa faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Fathu Mekah ya? Bacakan lagi. Bacakan. Bacakan. Ya, situ aja nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami, keberhasilan Fathu Mekah adalah umat Islam menguasai wilayah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor keberhasilan Fathu Mekah adalah tidak adanya suku yang membantu kaum kafir Quraisy karena suku lain telah bergabung dengan kaum muslim. Jadi karena itulah tidak ada yang membantu kaum kafir Quraisy, juga banyak kaum Quraisy yang ditawan. Lihat dulu. Nah,
strategi yang dilakukan strategi. Strateginya Rasulullah membagi 5 kelompok untuk memasuki kota Mekah baru. Rasulullah membagi 3 kelompok untuk memasuki kota Mekah. Ada Bukit Lembah dan Lembah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah di penghujung waktunya, maka kita simpulkan bersama-sama. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi bisa kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama yang akan kita simpulkan yaitu faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Yang pertama apa tadi? Teman, Tidak ada tidak ada bantuan dari suku lain terhadap suku. Kenapa? Umat Islam banyak menguasai wilayah di daerah Arab. Kenapa banyak menguasai wilayah di daerah Arab? Karena suku yang ingin membantu kaum Quraisy. Mereka telah bertobat. tidak ada satupun suku yang membantu suku Quraisy karena mereka sudah bertobat saat terjadinya penaklukan kota Mekah. Itu tentang faktor keberhasilan kota Mekah. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi Rasul dalam penaklukan kota Mekah, yaitu terjadinya penaklukan menjadi tiga kelompok atau 3 bagian. Jadi itu dari pembelajaran ini, apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari keberhasilan Fatu Mekah ini, yaitu kita harus mempunyai sifat pemaaf. Jadi kita tidak boleh, nanti Ananda semuanya tidak boleh melakukan yang namanya sifat dendam. Materi hari ini, jadi minggu depan kita lanjutkan. Sebelum Bapak akhiri materi ini, minggu depan kita belajar tentang haji wada. Jadi haji wada. Jadi bagaimana pelajaran haji wada itu? Apa yang disebut dengan haji wada? Itu tolong dibaca dulu di halaman 85. Jadi disitulah nanti kalian akan membaca itu. Jadi sekian dulu. Akhiri dengan bacakan alhamdulillah bersama-sama.